Ransomware adalah jenis perangkat lunak perusak yang mencegah pengguna untuk mengakses sistem baik dengan mengunci layar sistem maupun mengunci file pengguna hingga uang tebusan dibayarkan. Betul bahwa para peretas ini meminta tebusan 8 juta US dollar. Jadi identifikasi gangguan. Yang pertama, terjadi gangguan pada PDNS2 di Surabaya berupa serangan siber dalam bentuk ransomware bernama Brandkeeper Ransomware. Pasca penemuan ransomware ditemukan upaya penonaktifan fitur keamanan Windows Defender mulai 17 Juni 2024 pukul sekitar 23.15 waktu Indonesia Barat yang memungkinkan aktivitas malicious berbahaya beroperasi. Aktivitas malicious mulai terjadi pada 20 Juni 2024 pukul 00.54 waktu Indonesia Barat, diantaranya melalui instalasi file malicious, penghapusan file sistem penting, dan penonaktifan layanan berjalan. Pada 20 Juni 2024 pukul 00.55 waktu Indonesia Barat diketahui Windows Defender mengalami crash dan tidak bisa beroperasi. Slide berikutnya. Jadi status layanan PDNS2 per 26 Juni 2024. Instansi pengguna yang terdampak layanannya itu kementerian lembaga ada 30, provinsi ada 15, kabupaten ada 148, dan kota ada 48. Total ada 239 kementerian lembaga daerah yang terdampak. Selanjutnya, instansi pengguna layanan yang tidak terdampak karena data tersimpan di PDNS2 hanya data backup, yaitu kementerian lembaga ada 21, provinsi 1, kabupaten 18, dan kota 3, di mana total ada 43 instansi kementerian lembaga daerah yang tidak terdampak. Instansi pengguna yang berhasil recovery layanan adalah Kemenko Marves, layanan perizinan event, Kemenkumham, layanan keimigrasian, LKPP, layanan sikap, Kemenak, Sihalal, dan Kota Kediri. Ini untuk ASN digital. Slide berikutnya. Dari analisis dampak kita bisa melihat kita berada dalam dampak yang kritikal dan major, di mana dampak sistem ini adalah gangguan total atau parsial fungsi utama, hilangnya data dan tidak dapat diakses ke VM atau virtual mesin. Dampak pada layanan dan finansial bisa terjadi dan semua tenan terdampak. Itu di level yang kritikal. Sedangkan di level yang major, failure dari satu fitur namun tidak terdampak ke layanan atau aplikasi, di mana low performance pada aplikasi dan dampak terhadap banyak tenan. Lanjut slide berikutnya. Menurut tugas, kewenangan, dan dasar hukum instansi terkait, tugas Kementerian Kominfo mendapat mandat untuk: 1. Melindungi kepentingan umum dari segala gangguan penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan melakukan pemutusan akses, ini di pasal 40 Undang-Undang ITE. Melakukan pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, penelusuran, dan pengamanan, pasal 35. Koordinasi pengawasan dengan KL lain, pasal 35. Dan melakukan penyelenggaraan pusat data nasional, pasal 27 Perpres 95 tahun 2018. Sedangkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mendapat mandat untuk merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan teknis bidang keamanan siber dan sandi. Ini menurut pasal 3 Perpres 28 tahun 2021. Turut menentukan kriteria teknologi penyimpanan data yang tidak tersedia dalam negeri. 3. Mengatur ketentuan perlindungan keamanan sistem elektronik dari ancaman dan serangan. Dan yang keempat, memberikan pertimbangan kelaikan keamanan pusat data nasional, pasal 30 Perpres 95 tahun 2018. Sedangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia mendapat mandat untuk melaksanakan pemeliharaan keamanan, penegakan hukum, dan pelayanan kepada masyarakat, pasal 2 Undang-Undang 2 tahun 2002 tentang kepolisian. Dan yang kedua, melakukan penyidikan tindak pidana ITE sesuai ketentuan dalam hukum acara pidana, pasal 42 Undang-Undang ITE. Vendor penyelenggara yang pertama, Lintas Arta selaku penyelenggara PDNS1 di Serpong, dan yang kedua adalah Telkom Sigma selaku penyelenggara PDNS2 di Surabaya. Setelah kita melakukan koordinasi dan rapat-rapat maraton, kami sudah memutuskan to-do list dari masing-masing kementerian lembaga dan tugasnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.